Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau ngapain ya? Aku nggak mau ngapain guys. Jadi di video kali ini tuh aku lagi gabut aja, lagi pengen vlog. Dan aku sendirian guys di rumah karena hari ini tuh hari Minggu. Jadi di Minggu pagi ini aku cuma pengen santai aja ya guys. Nah di sini aku pengen ngasih tahu kalau novel aku tuh udah jadi guys. Jadi ini tuh tugas novel Sunda, mata pelajaran bahasa Sunda, dan itu kan disuruh buat novel. Aku kan udah pernah bilang ya guys ya. Dan novel aku tuh udah jadi, sebenarnya udah dari kemarin-kemarin sih. Dan itu tuh dibantu sama bestie aku guys. Nih kalian bisa lihat tuh. Bagus kan? Jadi ini cover tuh aku yang buat tuh. Budak letik koring guys. Jadi ini tuh artinya masa kecilku. Oh ya guys, di sini aku mau pamer ring light baru aku nih. Aku baru coba ring lightnya tuh. Ini ada stiker apa? Kulkas. Tuh. Jadi ini tuh aku baru coba ya guys. Ring light itu sebenarnya udah dipakai, cuma dipakai buat tugas bahasa Indonesia kemarin aku bawa ke sekolah, dan sekarang aku baru pakai buat coba buat ngevlog. Nih. Jadi ini tuh cahayanya tuh ditambahin, terus bisa diredupin juga tuh. Pokoknya bisa setting cahaya ya guys. Bisa tambah, bisa kurang gitu. Aku pakainya yang segini aja. Terlalu silau gak sih guys? Kurangin ya. Nah segini. Nah itu warnanya tuh ada 3 warna tuh. Ada yang ini tuh ini tuh ada yang kayak lampu banget gitu ya. Nah kalau aku sukanya yang ini, aku sukanya yang ini guys. Jadi ini tuh bikin terang gitu, kayak terang benderang gitu ya. Ngapain ya guys, gabut. Soalnya aku tuh kalau hari Minggu tuh di rumah sendirian guys. Jadi seperti biasa aja gitu. Soalnya pada jalan-jalan. Kemarin aku udah jalan-jalan. Nah sekarang tinggal mamaku, bapakku, dan juga adek aku guys. Kemarin aku jalan-jalannya sama mamaku sama adek aku. Kalau kalian hari Minggu kemana guys? Aku ya di rumah aja. Tadi pagi tuh aku udah olahraga. Norak banget ya. Di sini aku pengen cerita aja ke kalian tentang diri aku. Bagi kalian yang belum tahu aku lebih dalam lagi, lebih dalam lagi kan? Ya. Di sini aku tuh pengen berbagi cerita aja ya guys ya. Aku tuh bingung sebenarnya mau ngapain gitu. Aku tadi pagi tuh udah olahraga, udah senam. Jadi seperti biasa kalau weekend itu aku tuh biasanya olahraga guys. Olahraga tuh ngapain? Aku tuh kadang lari kalau sore. Bukan lari sih, kayak ya udah aja gitu muter-muter gitu kan kalau sore, kalau hari Sabtu. Terus kalau hari Minggu tuh di rumah aja tuh senam gitu. Kadang hari Sabtu pagi juga senam gitu. Kemarin tuh aku habis dari Poge gitu, jalan-jalan aja gitu setiap weekend gitu. Jadi di sini tuh aku pengen cerita-cerita aja ya guys ya. Jadi tahun besok siapa yang pada mudik guys? Insya Allah aku mudik tahun besok ya, aku mudik lagi. Terus nanti kalian jangan lupa tonton video-video aku lagi kalau aku di Jawa Tengah ya guys ya. Kalau tahun besok aku mudik lagi, aku bakal nge-explore wisata lagi di sono. Terus waktu kalau tahun kemarin kan aku tahun kemarin dulu, tahun ini ya guys. Oh ya tahun ini kan aku kan waktu bulan Mei apa ya? Iya bulan Mei itu aku kan Mei apa April sih guys? April ya?
atau Mei. Nah itu pokoknya sekitaran April atau Mei lah, itu aku kan ke wisata apa itu Manggala Range. Nah itu, nah tahun besok tuh kemana ya enak ya, nggak tahu sih, aku masih mikir gitu. Aku pengen ke Curug guys, ke Curug seru kali ya tahun besok ya, insya Allah ya. Ntar aku pengen nge-vlog lagi di sono, terus aku pengen berbagi pemandangan ke kalian yang nonton, yang suka nonton vlog aku ini, yang setia nonton vlog aku ini ya guys. Sebenarnya akhir-akhir ini tuh aku lagi ada masalah dengan temanku, tapi ya udahlah, udah biarin aja, aku udah cut off juga orangnya, dan dia juga suka ngata-ngatain aku gitu, aku males, biarin aja. Nah sekarang aku pengen berbagi cerita ke kalian. Kalian kalau mudik tuh kemana aja sih guys? Kalau aku kan mudiknya ke Banyumas, Jawa Tengah ya. Waktu mudik tahun ini tuh bener-bener seru banget guys, kayak apa ya, seru aja gitu. Serunya tuh kenapa? Terus aku tuh kejebak macet pas di daerah Bumi Ayu itu tuh udah mau nyampe kan ya. Aku tuh berangkat pas jam berapa ya? Kan kirain kan berangkatnya tuh jam abis asar ya, dan ternyata tuh bapakku tuh pengennya tuh berangkatnya pas habis maghrib, dan itu tuh hujan deras banget guys waktu aku mau mudik. Waktu itu hujan deras banget, terus akhirnya aku tunggu sambil aku buat story, buat aku kan orangnya alay ya guys. Nggak apa-apa kalau kalian mau ngatain aku alay, apapun itu nggak apa-apa, emang aku alay dulu dari kecil guys. Aku tuh bikin video segala macam sambil nunggu hujannya reda. Itu ada petir guys, waktu petirnya tuh lumayan serem juga gitu pas aku mau mudik. Akhirnya tuh itu kan bulan puasa ya guys ya, jadi aku juga buka puasa dulu pas mau berangkat mudik. Nah terus abis itu aku tunggu hujannya reda, pas hujannya udah reda tuh abis nanti mudik guys. Pas jam tuh berangkat perjalanan mudiknya jam 7 pas udah mau isya ya. Itu aku buka puasa, sholat maghrib, terus habis itu siap-siap perjalanan mudik. Dan pas di perjalanan itu pas malamnya itu sekitar jam 11 malam, pas setengah 12 malam itu guys, itu hujannya tuh semakin deras gitu loh. Terus udah gitu ya badainya tuh lumayan kenceng gitu kan, terus petir juga. Itu pas di tol kalau nggak salah, oh ya di area tol guys itu. Nah itu di situ tuh bener-bener serem banget guys pokoknya. Jadi aku tuh mudik tuh naik apa? Jadi aku pas mudik itu naik mobil bak. Kalian tahu kan mobil pick up? Nah itu punya bapakku kalau nganter kaca gitu. Jadi bapakku tuh minjem di gudangnya gitu. Sebenarnya aku tuh nggak malu ya, aku nggak malu cerita ini. Aku malah seneng kalau naik mobil kayak gitu. Karena apa? Karena nggak bikin mabok. Karena aku tuh orangnya lebay guys kalau naik mobil yang, kalian tau gak sih mobil yang mobil pribadi gitu ya, aku tuh mabok. Nah itu makanya aku lebih suka naik mobil pick up dibanding mobil pribadi. Nah terus pas itu kan bapakku kan nyetir ya guys, itu tuh ada aku tuh kayak ngomong takut masuk jurang segala macem. Nah itu tuh aku kesel banget, karena kan kalau perjalanan jauh kayak gitu kan nggak boleh ya ngomong kayak gitu ya guys. Nah itu aku baca-baca doa, terus aku udah panik banget guys. Pokoknya itu tuh serem banget pokoknya. Tapi itu pengalaman mudik tuh emang paling berkesan banget gitu, dan bikin kangen pastinya gitu ya. Semoga aja ya guys tahun besok aku mudik lagi. Nah di situ berapa jam perjalanan ya guys, kan aku kan berangkat jam 7 ya, 7 malam tuh, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mungkin ada 14 jam apa 12 jam gitu. Soalnya aku tuh sampainya tuh jam 9 pagi, dan itu pas sahur, pas waktu sahur itu momen yang paling berkesan itu pas aku tuh sahur di jalanan guys. Dan terus maksudnya pas lagi macet itu aku sahur, karena aku kan tetap puasa ya alhamdulillah, karena aku nggak mau sampai ninggalin puasa gitu, sampai utangnya tuh banyak, utang puasanya gitu. Terus aku sahur
pas di tengah macet. Itu tuh waktu mudik tahun ini tuh aku pas bulan April Mei kemarin itu kan aku bawa bekalnya tuh ayam goreng, mamaku tuh masak ayam goreng sama nasi putih gitu kan, terus bawa snack-snack gitu, bawa biasanya tuh kalian kalau mudik bawa apa sih guys? Kalau aku kan bawa kayak teh pucuk gitu kan, teh botol gitu. Aku tuh paling gak mau kalau bawa susu terus bawa Floridina itu enggak, karena di perjalanan tuh bikin mabuk apalagi kalau makan telur. Tapi waktu pas pulang ke sini tuh aku makan telur puyuh guys, alhamdulillah aku nggak mabuk, mungkin karena lagi lapar kali ya, dan itu tuh bahagia banget gitu loh. Nah pas aku waktu sahur itu kan lagi macet-macetnya ya, pas lagi macet-macetnya itu tiba-tiba ada mbak-mbak cewek itu di dalam mobilnya gitu kan kelihatan tuh. Nah terus dia tuh ketok-ketok ke kaca mobil, aku gitu, kaca-kaca mobil bapakku. Nah terus ketok-ketok gitu, ternyata terus dia tuh orang baik ya guys, padahal tuh udah kita tuh udah bawa makan, terus mbak-mbak itu tuh ngasih roti roti Holland Bakery, itu ada 6 biji apa 7 biji gitu aku lupa. Nah di situ tuh kayak ketemu orang baik juga gitu, terus berbagi cerita gitu sambil macet-macetan gitu. Pokoknya momen mudik tuh seru banget gitu. Kayak aku pengen terulang lagi tahun besok gitu. Insya Allah ya guys, kalau dikasih umur panjang. Terus pokoknya kalian doain aja semoga tahun besok aku bisa mudik lagi. Ya, pokoknya sebenarnya aku pengen berbagi cerita momen mudik ini tuh dari bulan-bulan kemarin, cuma aku tuh kayak tertunda gitu, aku pengen cerita tapi ya nanti dulu deh gitu, makanya aku cerita sekarang ke kalian. Nah tapi alhamdulillah aku tuh nggak pernah mau ngalamin kejadian mistis guys kalau semasa mudik gitu ya. Dulu banget tuh pernah waktu kecil, itu waktu aku umur berapa ya, tapi aku udah sekolah kok kalau nggak salah. hmm, Pas aku kelas 3 apa kelas 4 SD gitu. Sebenarnya aku tuh kan bukan SD kayak MI gitu, madrasah ibtidaiyah, karena kan aku kan dari kecil kan sekolahnya madrasah, bukan bukan negeri. Aku negeri tuh baru di SMA sekarang, di SMA 16. Nah pas aku umur segitu tuh, umur berapa sih, kelas 4 SD ya kalau nggak salah, umur 9 apa 8 tahun kali ya. Iya kali, pokoknya sekitaran umur segitulah. Itu tuh aku pernah mudik gitu naik angkot, dan itu tuh dari teman bapak aku gitu. Bapak aku tuh punya teman dan dia tuh punya mobil angkot, dan itu di situ kita mudik rame-rame gitu kan, sama anaknya sama teman bapakku yang lainnya gitu. Nah di situ tuh seru banget guys, kayak aku pernah bawa, bapakku kan pernah melihara musang ya. Nah musangnya itu tuh lucu banget, namanya tuh Bella, aku inget banget sampai sekarang. Dan itu sampai dibawa mudik dulu tuh sampai macet parah, pokoknya 24 jam kita di dalam itu angkot gitu ya, dari Bekasi ke, kan aku kan Banyumas Jawa Tengah kan kampung aku gitu. Sebab bapakku sama mamaku tuh mereka itu eh, satu kabupaten tetap di Banyumas, cuma bapakku tuh di desa namanya desanya Pageraji, terus kalau mamaku tuh di desa Karangbawang gitu. Kalian udah nonton kan vlog aku yang aku nge-vlog waktu di desa Karangbawang itu, yang itu tempatnya mamaku guys, cuma aku belum belum pernah nge-vlog di desanya bapakku di Pageraji tuh belum. Nah, ntar aku kasih linknya di sini ya, kalian tonton lagi tuh vlog aku yang di desa Karangbawang. Ntar tahun besok kalau aku pulang lagi, aku pengen vlog lagi di situ guys. Tapi aku kan kemarin sempat tanya ke sepupu aku itu, namanya tuh Uut kan, terus aku tanya eh, lapangannya sekarang udah bagus belum, dan ternyata tuh lapangannya ya masih kayak gitu. Aku kira tuh udah semakin bagus lagi gitu, ternyata belum guys, tapi nggak apa-apa. Tapi yang aku kangenin tuh ya itu tuh suasananya gitu loh, kayak adem ayem gitu. Terus
cocok buat olahraga gitu. Itu aku suka banget guys. Oh ya lanjut ya, aku juga pengen cerita tentang masa kecil aku gitu, yang di dalam buku novel ini yang Budak Letik Kering. Sebenarnya tuh dalamnya tuh bahasa Sunda nih, tuh bahasa bahasa Sunda nggak kelihatan percuma guys. Aku itu bahasa Sunda tuh. Aku kasih tahu profilnya aja ya, profil penulisnya itu aku sendiri nih. Tuh ya kan ada foto aku kan tuh. Nah kelihatan gak guys? Kelihatan kan? Cuma tulisannya nggak kelihatan, nggak apa-apa lah ya. Aku kasih tau ininya aja lah kayak gitu. Nah ini tuh disuruhnya tuh 45 halaman. Nah aku bikin ya sesuai yang disuruh aja gitu. Karena aku males guys banyak-banyak. Jadi aku punya cerita waktu aku kecil. Jadi dulu tuh bapakku tuh sempat melihara ikan aligator. Kalian tahu gak sih, ikan kayak buaya gitu tapi bukan buaya darat yang ngomongnya. Aku sayang kamu bukan deh guys, bukan itu. Nah jadi ceritanya tuh gini, waktu aku kecil kan aku kayak keterangan gak sih guys, atau kurang cerah ya. Udah mati, saya pencet aku. Ih terlalu cerah guys, terlalu. Nah aku pengen cerita lagi, aku lanjut lagi ya. Waktu kecil itu kan bapak aku kan pernah melihara ikan aligator, itu tuh kayak ikan semacam buaya gitu guys, tapi bukan buaya darat ya kan aku bilang. Nah terus aku tuh suatu hari tuh, suatu pagi-pagi tuh kan aku lagi nonton TV ya guys, waktu kecil itu kayaknya waktu TK deh. Nah terus abis itu tuh ikannya itu ditaruh di atas lemari. Jadi nih ini kan TV nih, nah terus ini lemari nih. Nah aku lagi nonton TV. Nah pas aku lagi nonton TV tiba-tiba ikan alligator itu lompat dar aja gitu, terus lompat tuh. Aku lagi tiduran posisinya, lompat. Habis itu aku kan namanya anak kecil ya, terus aku teriak dong, oh mama tolong gitu kan. Terus mamaku tuh lagi masak di belakang gitu, terus aku tuh lari. Aku tuh masih inget guys kejadian ini, padahal tuh udah lama banget, waktu rumahku tuh masih di sono, sebelah sono gitu. Nah terus aku di situ panik banget gitu kan, ikan alligator itu mau gigit kaki aku gitu. Waktu aku kecil itu masih mini banget kecil pokoknya. Nah iya aku minta tolong, akhirnya ikannya tuh ditolongin sama tetangga aku guys, terus dimasukin ke akuarium tuh kan, dimasukin lagi. Tapi itu tuh ikannya tuh serem banget ya sumpah. Kayak jadi tuh modelannya tuh kayak buaya, cuma dia tuh kecil ya. Sebenarnya nggak kecil sih, kayak lumayan gede gitu. Mana ya, segini lah, segini ikannya. Nah terus itu tuh mulutnya tuh monyong gitu ya guys, kayak pokoknya kayak buaya, mulutnya tuh tajam gitu. Nah itu tuh emang serem banget sih. Itu dulu bapakku tuh pernah guys melihara itu. Nah udah tuh ceritanya gitu aja sih. Itu momen yang masih aku ingat sampai sekarang, sampai detik ini guys. Itu sumpah. Terus ya udah aku nangis tuh, aku minta tolong, akhirnya ya udah ditolongin gitu. Udah gitu. Pokoknya sebenarnya cerita aku tuh masih banyak banget. Terus aku pernah waktu kelas 6 SD itu, waktu pas lagi perpisahan sekolah itu, aku kan ke mana ya, ke puncak itu, ke Villa Tania Puncak Bogor. Nah terus aku tuh sama teman-teman aku kan ikut buat ke air terjunnya gitu kan. Nah aku ikut tuh, pas pulangnya itu kaki aku tuh pernah masuk ke dalam tanah guys, ke dalam, bener-bener masuk gitu ke dalam tanah. Terus aku tuh ditinggalin sama temen-temen aku tuh, aku inget banget waktu SD kelas 6 itu pas kelulusan gitu. Nah itu aku ditinggalin, terus aku ditolongin sama bapaknya temen aku inget banget. Itu pakai sendal jepit guys masalahnya, tapi ada yang pakai sendal jepit. Dah yang masuk kakinya masuk tuh cuma aku doang gitu. Mungkin karena aku jalannya terlalu cepat, terus gak bisa jalan di tempat yang becek-becek kayak gitu kali ya, yang banyak lumpurnya gitu.
akhirnya aku ditolongin tuh alhamdulillahnya. Dan udah, habis itu momen yang paling aku inget banget sih sampai detik ini gitu, sampai sekarang nih aku SMA. Dan oh ya, beberapa bulan lagi aku udah mau lulus guys. Kayak aduh, di sisi lain aku udah pengen banget cepet-cepet lulus karena aku udah males banget ketemu sama orang yang pokoknya tuh omongannya tuh bikin gak banget gitu di aku. Kayak aku males aja gitu. Nah terus aku juga pengen lanjutin bisnis gitu kan. Bisnis mama aku kan, aku masih jualan ya guys, masih jualan. Jadi mama aku tuh buka menu, ada open PO sih biasanya. Ada nasi kuning, ada ayam serundeng, ada ayam goreng, ada ayam kemangi gitu. Terus dulu pernah ada kue tiaw, ada mie goreng, ada apa lagi ya, gue akan lupa kan aku. Lah ya itulah pokoknya. Nah kalau kalian mau PO ya boleh aja, asalkan jangan banyak-banyak. Tapi kita tuh belum siap buat ada orderan banyak banget gitu, belum siap gitu ya guys. Jadi doain aja terus biar usahanya tuh makin lancar gitu ya. Nah udah kali ya cerita-ceritanya ya. Aku udah capek, aku pengen sarapan soalnya aku belum sarapan guys. Oke, sekian deh cerita yang gak jelas aku kali ini. Pokoknya random aja lah gitu aku, karena gabut pengen nge-vlog gitu, pengen cerita aja gitu, bagi cerita ke kalian. Tapi kalau ceritanya nggak urut, nggak sesuai dan nggak jelas ya skip aja lah, nggak usah ditonton juga nggak apa-apa ya guys ya. Oke, sampai ketemu di vlog aku selanjutnya guys, bye.